Bab 2676. Mempunyai pekerjaan masing-masing. Kultivasi iblis lain di alun-alun, melihat adegan ini, benar-benar mengutuk Rina Song. Secara alami, mereka tahu berapa banyak hal yang telah mereka lakukan untuk memusnahkan umat manusia. Apalagi perkumpulan dua klan pada awalnya adalah sekte sihir, jadi kalau tidak ada kerjaan apa-apa, mereka suka minum-minum dan membual. Mereka memperlakukan hal-hal ini sebagai pembicaraan yang indah untuk pamer kepada orang lain, tetapi Rina Song diam-diam merekamnya. Eric Kin melirik, dia sudah siap untuk waktu yang lama, dan mau tidak mau sedikit terkejut. Meringkas orang-orang ini dalam 4 kata adalah tidak mempunyai hati nurani. Bajingan ini melakukan semua hal-hal buruk. Menurut daftar untuk membunuh, bahkan jika hanya setengah dari berbagai insiden yang benar, membunuh 10 kali juga bisa. Soal keasliannya, Eric Kin tidak pernah meragukannya. Rina Song tidak bisa membayangkan bahwa Long Yue akan tiba-tiba jatuh, dan dialah yang membunuhnya, jadi tidak ada alasan untuk mempersiapkan slip giok terlebih dahulu. Bukankah kalian merasa tidak bersalah? Coba lihat saja nanti. Eric Kin mencibir, orang-orang ini sepertinya yakin bahwa mereka bukan kultivasi iblis. Jadi ketika mereka terbang dengan Vinola Su dan Nicholas Peng, orang-orang ini berteriak setengah memohon dan setengah berdebat, sehingga mereka tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah secara tidak sengaja. Tapi bukti-bukti ini ada di depan, mari kita lihat apa yang harus mereka jelaskan. Eric Kin melambaikan tangannya dan tiba-tiba sebagian isi slip giok tergantung di antara langit dan bumi. Setiap kultivasi iblis telah dipilih di atas, telah melakukan hal-hal yang marah dan berduka. Bukannya Eric Kin tidak ingin menunjukkan semua isinya, tetapi karena dosa kelompok orang ini begitu banyak sehingga langit tidak dapat menanggung. Melihat gulungan langit dan bumi ini, nama ditambah kejahatan yang dilakukan, wajah para kultivasi iblis ini semuanya berubah banyak. Mereka sudah tahu bahwa Eric Kin dan yang lainnya adalah pertapa abadi, dan mereka muak dengan kultivasi iblis, selain itu membunuh Long Yue begitu saja. Takutnya juga tidak akan sungkan dengan mereka. Saudara-saudara, tunggu apa lagi, serang. Salah satu fase transendensi berteriak marah, dan tiba-tiba mencabut bilah spiritualnya. Daripada menunggu mati, lebih baik berjuang untuk masa depan. Jika alam fase penilaian ini lahir dari narkoba, atau macan kertas, mereka masih punya peluang untuk bertahan. Bunuh, mereka hanya 8 orang, mungkinkah bisa menang melawan lebih dari ratusan pasukan kita? Tiba-tiba, ratusan kultivasi iblis dan energi pembunuh bergegas menuju Eric Kin dan lainnya. Lagi pula pada akhirnya akan mati, lebih baik berjuang untuk sebuah kemungkinan. Cari mati. Eric Kin terlihat dingin ketika menghadapi ratusan orang yang bergegas ke arahnya. Mengangkat tangannya sedikit, api yang ganas meledak ke langit, mengisi kekosongan. Naga api berkepala 8 meraung dari lautan api. Mereka tanpa henti melewati kultivasi iblis yang berani bertindak. Selama tersentuh napas naga api, napas api suci akan langsung membakar dan mengembang, mencemari seluruh tubuh. Semua kultivasi iblis menjerit, tubuh mereka dibakar api suci, dan mereka langsung jatuh ke tanah, berubah menjadi abu dalam beberapa detik berguling. Orang ini mengerikan, kita bukan saingan mereka, lari. Beberapa kultivasi iblis yang memimpin ketakutan, dan hanya dengan satu gerakan, Eric Kin menghancurkan lebih dari setengah kultivasi iblis. Keberanian yang baru saja dikumpulkan runtuh seketika, dan kultivasi iblis ini mulai bubar, terus-menerus berdampak pada formasi persegi di sekitarnya, mencoba melarikan diri dari sini. Bunuh semuanya. Nicholas Peng mendengus dingin, tidak perlu Eric Kin melakukannya lagi. Beberapa orang terbang keluar, dan dengan momentum guntur, mereka dengan cepat memusnahkan para pemberontak ini.
Sepanjang jalan, mereka membunuh kultivasi iblis di lautan tak berujung, dan caranya secara alami baik. Metode fase transendensi ini tidak ada bedanya dengan melawan semut di depan orang-orang ini. Saat kultivasi iblis jatuh satu demi satu, puluhan orang yang tersisa di alun-alun semuanya pucat dan berlutut ke tanah. Orang seperti Eric Kin benar-benar mengerikan. Sebenarnya, orang-orang ini telah tergoda untuk bergerak sebelumnya, tetapi pada akhirnya mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan banyak kejahatan, jadi menahan diri. Tapi sekarang setelah memikirkannya, beruntung mereka tidak bergerak. Jika tidak, orang-orang yang sama yang berubah menjadi abu ini akan menjadi takdir mereka. Jangan takut, selama tidak melanggar garis bawah, aku tidak akan membunuh sembarangan. Siapa yang tahu tentang perkumpulan dua klan, bisa berdiri sekarang, ada yang ingin kami tanyakan. Nicholas Peng meyakinkan para kultivator iblis yang sangat berdosa. Orang-orang ini juga kultivasi iblis, tetapi mereka hampir tidak melakukan sesuatu yang terlalu buruk, dan kultivasi mereka relatif lembut. Kemudian Nicholas Peng mulai bertanya kepada semua orang tentang situasi perkumpulan dua klan. Juan Hu dan yang lainnya belum datang. Pengoperasian banyak gedung di perkumpulan dua klan menuntut para kultivator ini untuk bertanggung jawab. Soal ada tidaknya ikan yang lolos dari jaring orang-orang ini, Sekte Kebenaran punya cara tersendiri untuk mengusut apakah kultivator itu berbohong atau tidak. Lagi pula, mereka semua berada di alam fase transendensi dan perbedaan besar dalam basis kultivasi membuat mereka sulit untuk berbohong. Jadi tidak ada yang bisa lari dari siapapun yang terkutuk. Senior, aku bertanggung jawab atas perpustakaan sebelumnya. Aku pengurus dari lapangan spiritual. Aku pandai menjaga formasi api bumi. Segera beberapa kultivator pemberani bangkit dan melaporkan apa yang mereka kuasai. Mereka dipanggil oleh Nicholas Peng dan mulai ditanyakan tentang perkumpulan dua klan. Adapun yang lain, Rina Song mengatur untuk pergi dan kembali ke tempat asalnya. Bagaimanapun, formasi di luar perkumpulan dua klan tidak diaktifkan, dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Ketua Sekte, Istana Api Bumi harus mengirim seseorang untuk dijaga. Benda ini berkualitas baik dan akan membawa manfaat besar bagi kita di masa depan, tetapi akan sangat disayangkan jika dihancurkan oleh seseorang yang berhati jahat. Kata Nicholas Peng mengenai keadaan menyeluruh perkumpulan dua klan. Baiklah, aku akan menjaga istana ini sendiri. Tenno Zhang mengangguk. Kalau begitu aku akan menjaga lapangan spiritual, ada beberapa rumput roh di dalamnya yang sudah akan matang. Nicholas Peng mengangguk. Sekte Kebenaran sebagian besar adalah reparasi obat penyakit dalam. Nilai rumput ajaib di lapangan rohani tidak diragukan lagi penting, sehingga sama pentingnya bagi mereka. Kemudian, Nicholas Peng mengatur beberapa orang lain untuk menjaga paviliun kitab suci, kolam spiritual dan sebagainya. Singkatnya, di antara sedikit orang yang datang, kecuali Vinola Su, mereka harus bertanggung jawab sebelum Juan Hu tiba bersama timnya. Lalu apa yang aku lakukan? Eric Kin melihat Nicholas Peng dan mereka yang telah mengalokasikan segalanya, siap untuk pergi, sedikit terdiam. Apakah dia menjadi orang yang transparan? Orang-orang ini lupa tentang dirinya. Ahem, nenek moyang, sudah ada orang yang melakukan sesuatu, kamu bisa menemani gadis suci. Nicholas Peng batuk kering, Tenno Zhang dan yang lainnya tersenyum. Jelas, semua orang tidak mengabaikan Eric Kin, tetapi secara naluriah tidak ingin mengganggu Eric Kin dan Vinola Su. Vinola Su tanpa bisa ditahan merona. Setelah semua orang pergi, hanya Eric Kin dan Vinola Su yang tersisa di alun-alun. Vinola, pemandangan gunung belakang perkumpulan dua klan lumayan bagus. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Eric Kin tersenyum dan dengan lembut memegang tangan cantik Vinola Su.
Tangan kecil itu dingin dan licin, terasa seperti batu giok, nyaman saat disentuh. Oke. Finola Su merona. Erikin membawa Finola Su untuk terbang dan pergi dari sini di tengah kecemburuan banyak kultivator di sekitarnya. Di pegunungan belakang, keharuman burung dan bunga, gemericik sungai, hutan hijau yang lebat, dan hiasan kabut tipis, memberi orang rasa keindahan seperti di surga. Erik, tempat ini memang indah. Finola Su mengangkat tangannya dan kupu-kupu berwarna-warni jatuh ringan di ujung jarinya. Bersambung.